Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, POV aku terhadap Malaysia itu berubah setelah aku visit ke Malaysia. Lo lihat nih kelakuan Bani Muldomo. Bagai ayam bertelur di atas padi mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaganya. Berapa tiangnya? 4. Yang pertama Sultan. Sultan berkuasa menjaga agama. Sekarang di Medan masih ada Sultan. Ada Sultan Delhi, tapi tak ada kuasanya. Sultan pelindung agama. Yang kedua, Mufti. Yang menjaga Islam di Malaysia, di Brunei Darussalam, Sultan. Kita Sultan tak ada. Mufti. Kita Mufti tak ada. Yang ketiga adalah lembaga negara bernama JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. JAKIM namanya. Sekarang kutanya, apakah ada lembaga negara Islam di Indonesia? Itu Kemenak, Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan lembaga agama Islam. Oh gitu ya. Iya bener juga sih. Bener juga kata Ustadz Abdul Somad ini. Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ini bener juga sih. Di sini tuh nggak ada lembaga negara yang betul-betul khusus untuk agama Islam, tuh nggak ada gitu. Ya memang kita itu negara republik. Ya meskipun negara republik kan setidaknya kita itu mayoritas agama Islam. Dan di sini itu masih rentan dengan ketika ada aliran-aliran di luar ahli sunnah wal jamaah itu sangat masyarakat tuh masih ada aja yang ikut, bahkan banyak yang ikut gitu. Bahkan yang dinyatakan sesat pun, sesat udah menyimpang dari real agama Islam, itu masih banyak pengikutnya. Gue heran di situ guys. Padahal gue beberapa lama di Malaysia itu, gue banyak dengar cerita dari orang-orang di sana, orang-orang Malaysia itu ya memang dulu pernah, tapi nggak banyak pengikutnya. Ada aliran sesat, tapi nggak banyak pengikutnya dan nggak lama guys, nggak lama kalau di Malaysia itu langsung dibubarin sama kerajaan gitu, sama JAKIM gitu. Itu bagusnya di Malaysia itu, jadi tertata betul gitu. Bagusnya di situ. Di sini tuh menurut gua terlalu bebas guys. Akhirnya aliran-aliran di luar ahli sunnah wal jamaah itu gampang masuk. Dan herannya lagi banyak pengikutnya gitu. Selalu banyak pengikutnya. Bahkan bertahan lama lah gitu. Herannya di situ. Kok bisa bertahan lama gitu. Kayak nggak ada kontrol langsung dari negara. Gue herannya di situ guys. Bener, karena tidak adanya karena tidak adanya lembaga negara yang betul-betul khusus untuk agama Islam. Mungkin disitulah kekurangannya guys. Dan banyak lagi sebenarnya kekurangannya di kita itu. Kalau kita mau membenahi gitu. Ya mudah-mudahan lah ke depan kita bisa dapat punya pemimpin yang bisa benar-benar untuk rakyat dan agama gitu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. POV aku terhadap Malaysia itu berubah setelah aku visit ke Malaysia. Sebelumnya itu aku beranggapan bahwasanya ala Malaysia paling 11-12 lah sama Indonesia. Ternyata infrastruktur di sana tuh gila, udah bener-bener semaju itu. Bahkan guys, gedung tertinggi di dunia itu ada di Malaysia, yaitu gedung atau menara 118. Oh, ternyata menara 118 itu yang baru tuh di Kuala Lumpur itu jadi yang tertinggi nomor 2 ya. Gue baru tahu guys.
Gua padahal yang siap menara itu yang siap, gue masih ada di sana di Malaysia. Tapi gue baru tahu bahwa menara itu menjadi nomor 2 tertinggi di dunia. Wow. Ternyata lebih tinggi dari menara Petronas KLCC ya. Gue baru tahu guys, bener guys. Wow. Nomor 2 loh, ada di ASEAN guys. Membanggakan banget loh. Ada di ASEAN ternyata, nomor 2 di dunia tertinggi guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini dia guys. Lihat nih kelakuan Bani Muldongo. Waktu rakyat lagi antri gas, pabrik pada tutup, orang susah cari kerja, pajak naik, PHK dan pengangguran di mana-mana, mereka tuh diem semua, kayak orang tolol. Tapi begitu Hasto dan Tom Lembong, 2 simbol korban kriminalisasi era Jokowi, dibebaskan, mereka ngamuk. Mereka teriak-teriak mau gulingkan Presiden Prabowo. Beginilah nih contoh mental jongos kekuasaan. Mereka itu bersuara bukan karena penderitaan rakyat, tapi karena takut kehilangan kekuasaan. Emang setan lu semua. Bener banget lagi. Waduh. Kok bener banget ya Guru Gembul ini? Iya. Pemerintah kita itu selalu ngeles, cari-cari alasan gitu ya. Untuk membenarkan bahwa kebijakannya itu nggak salah gitu. Padahal ya, pemerintah itu seharusnya ketika mendapat kritik dari masyarakatnya, ya itu artinya masyarakat itu nggak setuju. Ini nggak, bukan malah memperbaiki, bukan malah memikirkan gimana caranya membuat kebijakan yang sekiranya memberikan efek yang baik untuk masyarakatnya. Malah cari pembenaran. Pemerintah kita itu selalu gitu. Malah cari pembenaran. Dikritik masalah kemiskinan, diturunkan. Seolah-olah tingkat kemiskinan kita itu menurun. Padahal itu hanya akal-akalan orang-orang itu aja gitu. Kayak apa ya? Mereka itu nggak peduli lah gitu. Di bawah itu seperti apa, masyarakatnya itu seperti apa, kayak nggak peduli gitu. Padahal data yang mereka miliki itu nggak sesuai dengan apa yang ada di faktanya gitu, di masyarakat gitu. Nggak sama, jauh banget gitu. Aduh, terlalu mencari pembenaran. Bukan gimana caranya negara ini bisa benar. Gitu kan? Pemerintah kita. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Bagai ayam Ini dia, bertelur di atas padi, mati kelaparan. Ini dalam nih. Apa maknanya Tuhan hamba? Pantun lagi. Sangat menderita meskipun penghasilannya besar. Macam kita nih hidup di negeri yang makmur, tapi pajak di mana-mana. Macam di Indonesia. Banyak tambang sana sini. Atas minyak, bawah minyak. Tapi rakyat miskin. Sebenarnya nggak usah dipertanyakan ya. Kalau masalah kekayaan alam di Indonesia ini. Kita itu udah dikenal banyak negara. Bahkan di dunia ini sudah tahu semua. Kalau kita itu kaya dengan sumber daya alam. Sayangnya kita itu tidak pandai mengelola itu semuanya. Entah siapa yang nggak pandai ini. Kita mikir sama-sama. Padahal kita itu apa yang sih kita nggak punya gitu. Semuanya kita punya. Semuanya kita punya. Negara lain yang nggak punya. Ada beberapa yang nggak punya, tapi kita punya guys. Tapi entah sampai sekarang kesejahteraan rakyat itu belum didapatkan. Kemakmuran dan kesejahteraan negara belum didapatkan. Hanya segelintir orang-orang saja yang menikmati hasil alam Indonesia ini. Padahal di undang-undang jelas bahwa kekayaan alam Indonesia ini itu buat masyarakat semuanya gitu. Kurang lebih seperti itu diisi undang-undangnya. Tapi entah sampai sekarang 80 tahun kita merdeka. Tapi rakyat belum sejahtera. Di mana yang salah ini? Siapa yang salah? Siapa yang harus dipersalahkan? Sedangkan pajak semakin naik, hutang negara semakin melambung tinggi. Itu Prabowo sendiri yang bilang bahwa hutang kita itu sangat tinggi sekali. Semakin tinggi.
Bahkan ada beberapa orang dari luar negara atau media dari luar negara itu menyoroti tentang hutang Indonesia yang berpotensi Indonesia bubar tahun 2030. Ya mudah-mudahan tidak. Kami itu tidak berharap Indonesia itu seperti itu. Gitu. Cuman yang kami herankan itu hutang semakin menumpuk, pajak semakin naik, kekayaan alam kita itu semakin habis, tapi rakyat belum merasakan kesejahteraan. Siapa yang salah? Siapa yang harus dipersalahkan? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat guys.